Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini, hari ini hari Kamis, tanggal berapa ya? Tanggal 18 Mei ya. Mumpung libur, ini kali ini saya ingin membahas tentang eh, mental trading ya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk investasi saham ya, jadi teman-teman itu harus membuat semacam strategi atau planningnya ya. Kalau saya kan yang penting profit ya, yang penting profit. Sedangkan profitnya itu bagaimana? Ada yang teman-teman ada yang scalping, ada yang trading, ada yang investing ya. Bagi saya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman benar-benar ingin mendapatkan eh, cuan yang besar, teman-teman harus mencoba memperbaiki mentalnya. Mental dalam hari ini adalah strategi yang kita terapkan dalam sebuah investasi saham. Nah, kalau kita melihat ya, investor-investor besar itu kan dananya besar ya. Mereka mungkin miliaran, bahkan ada yang triliunan di sebuah saham. Apakah mereka itu juga cut loss ketika sahamnya turun ya? Ini sebagai ilustrasi aja. Misalnya investor Bank BCA punya saham besar banget ya, mungkin triliunan di sana. Ketika saham BCA turun 10%, apakah mereka cut loss? Tentu saja tidak ya. Justru mereka akan menambah posisinya. Bisa jadi seperti itu. Misalnya dari dana yang masih ada, kemudian beli lagi. Atau mereka biarkan saja karena mereka mengambil capital gain yang jangka panjang ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Nah, ini strategi seperti ini apakah hanya bisa diterapkan oleh investor yang dananya besar? Tentu saja tidak. Bagi kita yang investor kecil pun bisa jadi strategi seperti ini itu sangat menguntungkan dibandingkan dengan scalping atau swing trading ya. Saya pernah membuat sebuah ilustrasi ya, ketika teman-teman investasi di sebuah saham yang fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya pun juga naik terus ya. Jadi teman-teman harus bedakan fundamental bagus sama harga sahamnya. Kadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus dalam artian growth-nya tumbuh ya, pendapatan tumbuh, kemudian labanya juga ada, tetapi harga sahamnya nggak bagus, harga sahamnya malah turun terus ya. Teman-teman hindari saham-saham seperti itu. Ada saham-saham yang memang fundamental bagus, itu ya udah teman-teman hold aja ketika punya dana berapa masuk itu kan. Nah, masuknya itu secara bertahap. Jadi ketika misalnya teman-teman sekarang sekarang kan lagi diskon besar ya untuk harga saham komoditas ya, misalnya kayak komoditas batu bara, minyak, emas itu kan juga. Kalau kemarin emas itu ya seperti Antam, MDKA itu kan koreksi terus gitu. Nah, kalau teman mengincar saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti itu ya, saat turun seperti ini teman-teman masuk beli. Nah, nanti begitu naik ya biarin aja naik. Kalau misalnya oh kok turun lagi ya, kalau punya dana beli lagi gitu. Seperti itu. Tapi kita harus benar-benar tahu bahwa saham yang kita beli ini saham-saham yang mempunyai track record yang bagus ya, paling tidak 5 tahun ke belakang atau 10 tahun sebelumnya itu sudah track recordnya bagus, sehingga kita tenang saja. Sebagai contoh seperti ini ya, kayak saham Adaro. Ini saham Adaro ini kan udah turunnya banyak ini ya. Kalau kita lihat ini udah turun 1 bulan turun, 3 bulan turun ya, 6 bulan malah turunnya banyak ini. 1 tahun coba, 1 tahun juga turun banyak. Tapi kita lihat 3 tahun coba, masih naik nih teman-teman.
Jadi kalau teman-teman mau investasi misalnya di saham Adaro gitu, saat koreksi seperti ini ya teman-teman bagus mulai cicil beli ya. Kemudian saham yang lain seperti apa misalnya BCA misalnya, oh udah naik lagi ya. Tapi ini sebenarnya koreksi nih ya, 1 minggu ini koreksi. Nah ini kan naik ya, 6 bulan hampir sama, 1 tahun naik gitu teman-teman. 3 tahun naik lagi, 5 tahun, no masih naik lagi. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan ya? Nggak ada sebenarnya. Ya kita beli aja saham-saham yang seperti ini pada saat koreksi harga di bawah, kita beli secara bertahap ya. Misalnya kita anggarkan tiap bulan itu berapa persen dari gaji kita atau pendapatan kita untuk masuk ke saham. Nanti teman-teman bisa lihat 3 atau 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan, nilai capital gain dari saham teman-teman itu akan seberapa banyak. Belum lagi ini nanti dividennya ya. Teman-teman pegang saham-saham yang dividennya banyak ya, seperti apa ya, coba kita lihat ITMG misalnya. ITMG ini turun 6 bulan, coba kita lihat turun juga, 1 tahun sudah sama dengan harga yang kemarin, 3 tahun masih naik, 5 tahun juga hampir sama lah. Ini belum dividennya loh. ITMG itu dividennya cukup besar ya. Kalau kita lihat sejarahnya ini ITMG nih dividennya besar banget. Dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22. Sini tahun kemarin malah dividen yieldnya 40% ya kalau dibandingkan dengan harga yang sekarang. Jadi kan saham-saham yang bagus. Maka kita nggak usah terlalu khawatir ya ketika kita pegang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Nah, yang penting adalah kita mengatur portofolio kita. Jadi ada saham-saham yang memang kita tujukan untuk investing ya, investasi jangka panjang paling tidak 3 tahunan atau lebih gitu ya. Nanti kalau kita mau trading atau swing itu ya mungkin sekitar 10-20% dari total portofolio kita saja. Misalnya total portofolio kita 100 juta ya. Ya untuk trading itu ya cuman 20% aja. Yang lainnya investing aja. Kita tahan aja. Tapi nggak sekali masuk ya. Jadi ya secara bertahap. Yang misalnya yang 80% ya. Nah kita beli saham bank perbankan, saya pilih ya BCA, Mandiri, BNI atau BRI. Kalau saya lebih suka BCA ya, pertumbuhannya lebih stabil. Terus kemudian yang saham yang lain misalnya saham energi, sektor energi kita ambil misalnya batu bara, kita ambil salah satu misalnya ITMG atau Adaro, itu yang paling bagus menurut saya ya. Terus kemudian kita ambil lagi satu saham minyak misalnya, minyak itu juga bagus, teman-teman bisa ambil misalnya Medco atau apa gitu. Terus nikel atau emas itu bisa ambil MDKA. Kalau Antam sangat fluktuatif, itu untuk trading saja. Terus tambah lagi saham-saham yang konsumer ya, jadi kayak misalnya Sido atau Akses itu, Asia Hardware gitu kan. Itu teman-teman bisa mulai ambil tuh saham-saham seperti itu ya. Tapi kalau Akses itu kan nilainya agak turun terus, jadi teman-teman tidak bisa untuk jangka panjang ya, paling untuk trading. Nah kalau yang itu kita beli secara bertahap, begitu dia turun mendekati support kita beli gitu. Nanti ada koreksi kita beli. Jadi ketika saham koreksi dalam kondisi sekarang ini ya, orang-orang yang punya dana itu kan seneng. Makanya Adaro ini ketika dia turun terus, kemudian ITMG juga turun, PTBA juga turun, itu yang seneng siapa ya? Yang punya dana siapa ya? Yang mau buyback itu siapa? Itu punya dana besar ya. Kalau Adaro itu buybacknya udah 4 triliun, itu punya dana 4 triliun, bayangkan. Mau beli sahamnya pas pada saat turun kayak gini kan ya seneng banget nih. Nah
Itulah yang perlu kita ini ya teman-teman, perlu kita lakukan ya. Jadi ketika kita membeli sebuah saham itu jangan langsung berharap oh besok langsung naik gitu, terus kemudian dia jual lagi. Nanti kalau pas turun beli, terus kemudian naik jual lagi. Akhirnya energi kita habis di situ. Ya kalau bisa positif terus ya. Kalau kena rugi misalnya cut loss, akhirnya malah apa? Waktu kita habis di situ, terus kemudian profitnya pun nggak seberapa. Kalau di total secara setahun mungkin nggak sampai 10% ya, atau bahkan malah masih minus ya dalam waktu satu. Tapi kalau kita sudah mengincar saham-saham yang bagus, terus kemudian kita beli secara bertahap, kita punya duit beli lagi, kita punya duit beli lagi, kita punya duit beli lagi, beli lagi terus seperti itu, maka nanti dalam waktu 3 atau 5 tahun ke depan tiba-tiba kita sudah punya jumlah saham yang besar ya, dan nilainya pun sudah naik terus. Jadi itu ya, jadi ini apa ya, berbagi ya bagaimana cara mengatur portofolio kita aja ya. Jadi ketika saham turun itu ya kita justru malah sebenarnya seneng ya, karena kita bisa menambah muatan lagi, kita bisa beli saham yang kita incar, yang saham yang benar-benar bagus ya, nggak usah main saham-saham yang aneh-aneh ya, saham-saham yang gorengan lah, saham yang satu hari langsung naik 2 kali lipat tapi besoknya hancur, itu kan nggak usah main seperti itu. Udah amati aja saham-saham yang bagus itulah ya, yang udah ya banyak orang menyarankan ya, terutama yang investor-investor besar pegang, itu udah kita pegang aja, nanti insya Allah kedepannya pasti bagus. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review saham hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gambling seperti judi ya, karena kalau teman-teman cuman scalping kemudian rugi, main margin dan lain-lain, itu akhirnya dana kalian malah cepat habis. Lebih baik pakai dana sendiri, no margin aja, nggak usah pakai margin, nggak usah pakai utang juga. Udah, kita bisa nabung sekian kita belikan saham, nabung sekian kita belikan saham, dan selalu ikuti perkembangan ya. Jadi berita-berita apa yang sedang berkembang sekarang itu kita mengikuti ya, sehingga kita tahu oh kedepannya ini yang bagus. Dan jangan terlalu khawatir kalau ada berita negatif atau berita buruk, kita sudah wah, justru kita seneng, wah nanti saham ini turun kan, ya udah kita beli lagi kayak gitu aja. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit udah diem aja, nabung dulu gitu kan. Nanti kalau udah berkumpul cukup, ya udah beli. Oke, itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.